Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Budiarti dari Prodi Akuntansi. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian analisis laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan pada studi kasus industri jasa hotel dan travel service yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada tahun 2004 sampai 2006. Untuk bab 1 terdapat pendahuluan. Latar belakang masalah. Perusahaan yang sedang berkembang ataupun mengalami pertumbuhan tidak dapat hanya dilihat dari hasil ekspansi atau perkembangan gedung saja, karena bisa saja perusahaan tersebut membiayai ekspansi melalui utang perusahaan. Jika kita melihat hal tersebut dari sisi luarnya seperti gedung atau tanah, maka perusahaan tersebut tergolong perusahaan yang menguntungkan. Jika kita melihat laporan keuangan perusahaan tersebut, ternyata bisa baik atau buruk. Untuk mengetahui perkembangan suatu perusahaan yang sebenarnya perlu suatu analisis sehingga bisa diketahui apakah kinerja perusahaan sudah baik atau belum. Alat yang sering digunakan untuk mengetahui kinerja keuangan adalah laporan keuangan. Ada 3 jenis laporan, yaitu neraca yang memberikan informasi mengenai kekayaan utang dan modal, laporan rugi laba yang memberikan informasi mengenai aktivitas perusahaan, dan laporan aruskan yang memberikan informasi mengenai aliran kas masuk dan aliran kas keuangan perusahaan. Hasil analisis keuangan perusahaan dapat dilihat kekuatan atau kelemahan perusahaan dengan membandingkan rasio-rasio laporan keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kinerja keuangan dari perusahaan yang bergabung dalam industri jasa hotel dan travel service yang terdapat di Bursa Efek Jakarta berdasarkan analisis laporan keuangan pada tahun 2004 sampai 2006. Yang kedua, berdasarkan aliran analisis laporan keuangan pada tahun 2004 sampai 2006. Perusahaan jasa hotel dan travel service mana yang mempunyai kinerja bagian keuangan yang terbaik? Untuk tujuan penelitiannya ada 2. Yang pertama, untuk mengetahui kinerja keuangan dari perusahaan yang bergabung dalam industri jasa hotel dan travel service yang terdapat di Bursa Efek Jakarta berdasarkan analisis laporan keuangan pada tahun 2004 sampai 2006. Yang kedua, untuk mengetahui perusahaan jasa hotel dan travel service mana yang punya kinerja keuangan yang terbaik berdasarkan analisis laporan keuangan pada tahun 2004 sampai 2006. Manfaat bagi perusahaannya. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perusahaan dalam upaya memperbaiki kinerja keuangan perusahaan sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Bagi perguruan tinggi, penulis berharap bahwa hasil penelitian ini menambah wawasan pengembangan ilmu pengetahuan di lingkungan kampus. Yang ketiga, bagi penulis berharap penelitian ini dapat menjadi salah satu wadah untuk memperdalam dan menerapkan pengetahuan penulis dalam ilmu akuntansi dan ilmu lainnya yang terkait yang sudah diperoleh selama ini untuk memecahkan persoalan-persoalan yang ada di lapangan. Yang kedua, untuk bab 2 kajian pustaka. Yang pertama, landasan teori laporan keuangan. Munawir mengatakan laporan keuangan adalah 2 daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar laba rugi. Pada posisi ini sudah menjadi kebiasaan penambahan daftar ketiga atau daftar surplus. Daftar ketiga yaitu daftar surplus atau kemungkinan terjadi defisit biasanya disajikan dalam laporan perubahan modal. Jenis-jenis laporan keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan yang dipublikasikan perusahaan. Yang pertama neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan arus kas, yang keempat laporan perubahan modal, yang kelima laporan laba ditahan. Fungsi laporan keuangan bagi investor,
Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Bagi karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili, mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas, profitabilitas perusahaan. Bagi pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya yang dibayar pada saat jatuh tempo. Yang keempat, pemasok kreditur usaha lainnya. Pemasok dan kreditur usaha tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Yang selanjutnya, bagi para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan atau tergantung pada perusahaan. Untuk pemerintah, kekuasaannya berkepentingan dengan aktivitas perusahaan, menentukan kebijakan pajak, dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional atau statistik lainnya. Yang terakhir, masyarakat. Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara, misalnya perusahaan memberikan kontribusi yang berarti bagi perekonomian nasional. Selanjutnya adalah tujuan laporan keuangan. Menurut Zaki Baridwan 1999, tujuan umum laporan keuangan untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber-sumber ekonomi dan kewajiban serta modal suatu perusahaan, untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perusahaan, sumber-sumber ekonomi, untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan keuangan mengestimasi potensi perusahaan dalam memperoleh laba. Yang selanjutnya adalah kinerja perusahaan. Menurut Aspani, melakukan analisis laporan keuangan untuk mengukur kinerja perusahaan adalah bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, perhitungan kompensasi pengembangan karir bagi pemegang saham, untuk mengetahui kinerja perusahaan, pendapatan yang diperoleh, keamanan investasi bagi kreditor, mengetahui kemampuan perusahaan, melunasi utang beserta bunganya bagi pemerintah, menghitung pajak, persetujuan dan untuk go public bagi karyawan, untuk menilai kualitas kerja. Kinerja perusahaan menurut Fahmi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengukur prestasi perusahaan yang menggunakan modal secara efektif dan efisien guna tercapainya tujuan perusahaan. Pengendalian dan kinerja. Pengendalian adalah proses mengarahkan sekumpulan variabel yang meliputi manusia, benda, situasi, dan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran untuk telah ditetapkan sebelumnya. Analisis laporan keuangan. Dalam menganalisis dan menilai posisi keuangan dalam potensi langkah-langkah yang harus dilakukan, menghitung rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Rasio likuiditas adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Di dalam rasio likuiditas ada current ratio, quick ratio. Rasio leverage. Rasio leverage adalah mengukur seberapa jauh aktivitas perusahaan dibiayai dengan utang atau dibiayai oleh pihak luar. Di dalam rasio leverage terdapat total debt to capital asset ratio, yang kedua total debt to equity ratio. Yang selanjutnya adalah rasio aktivitas. Rasio aktivitas mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Yang pertama, work capital turnover.
Yang kedua total asset turnover. Yang ketiga receivable turnover. Yang keempat fixed asset turnover. Yang kelima fixed asset turnover. Yang keempat rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan aktiva maupun laba dan modal sendiri. Rasio profitabilitas terdiri dari net profit margin, rate of return on atau ROA, rate of return on equity atau ROE, rate of return investment atau ROI. Untuk selanjutnya penelitian terdahulu. Penelitian terkait kinerja keuangan juga dilakukan oleh Yutikawati 2013 berjudul Analisis Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja pada PT Rakabu Sejahtera di Seragen. Rumusan masalah bagaimana melakukan analisa laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan. Tujuan penelitian ialah mengevaluasi perusahaan dalam periode-periode dengan beberapa teknik analisis keuangan. Hasil penelitian diperoleh bahwa analisis rasio likuiditas diketahui bahwa tahun 2010 dan 2012 perusahaan kinerja yang sebab berdasarkan kurun rasio yang berarti memiliki kemampuan mengembalikan seluruh utang jangka pendek melakukan aktiva lancar yang dimiliki. Untuk kerangka konsep penelitian laporan keuangan pada kinerja perusahaan. Yang selanjutnya untuk bab 3, pada metode penelitian, jenis penelitian yang sering digunakan adalah penelitian deskriptif. Dijelaskan sebagai penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian untuk menerangkan sebuah peristiwa-peristiwa yang masih ada pada era saat ini. Lokasi penelitian dilakukan di Bursa Efek Jakarta. Populasi dan sampel. Populasi penelitian dalam studi kasus ini adalah pihak dari PT Sonatopas, Toris Industri Tbk, PT Anta Express dan Travel Service Tbk, dan PT Panorama Sentra Wisata Tbk. Dalam penelitian ini, sampel yang diambil adalah neraca, laporan rugi laba pada PT Sonatopas, Toris Industri Tbk, Travel Service Tbk, dan PT Panorama Sentra Wisata Tbk. Sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah diolah lebih lanjut dan telah disajikan dalam beberapa dokumen. Adapun data adalah dari pojok Bursa Efek Jakarta, sedangkan untuk kinerja keuangan perusahaan diukur beberapa rasio. Definisi operasional variabel. Menurut Sugiono, mendefinisikan pengertian variabel sebagai segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari sehingga diperoleh informasi. Hal yang di kemudian tadi sedangkan pengertian variabel menurut Sugiono, variabel adalah sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain dan suatu objek dengan objek yang lain. Untuk teknik analisis data, dalam menganalisis dapat ditarik kesimpulan, maka langkah yang lakukan sebagai berikut. Dengan melakukan penganalisis melalui rasio-rasio. 1. Rasio likuiditas, 2. Rasio leverage, 3. Rasio aktivitas. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.